Perkenalkan, nama saya Elizabeth Panjauru, NIM 112174 dari kelas B, Prodi Manajemen angkatan 21 dari kelompok 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan moneter serta instrumen kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter. Nah, di mana kebijakan moneter ini diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral atau di Indonesia yang bernama BI, untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian atau moneter negara. Jadi kebijakan moneter di sini meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan mempengaruhi pengeluaran agregat suatu perekonomian. Ada juga definisi lain menurut Suryono di tahun 2000 untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat suku bunga. Jadi inilah cara-cara kebijakan moneter. Kebijakan instrumen moneter terbagi atas 5 bagian. Antara lain, yang pertama itu ada kebijakan pasar terbuka. Nah, apa sih teman-teman itu pasar terbuka? Ini lebih kepada salah satu kebijakan. Tentunya diambil dari Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah. Di sini yang dimaksud adalah lebih kepada jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini juga dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI, atau membeli juga surat berharga yang dimana kita ketahui bahwa membeli surat berharga di pasar modal. Kebijakan ini juga terkait Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Bank Indonesia melakukan campur tangan jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar ekonomi, yang artinya campur tangan ini menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal itu tetap stabil, sehingga adanya kebijakan pasar terbuka. Jadi yang kedua itu ada kebijakan cadangan kas. Nah, di sini jadi kebijakan cadangan kas ini adalah Bank Sentral Indonesia dapat membuat peraturan yang menaikkan dan menurunkan cadangan kas atau rasio. Jadi bagi bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Nah, ada presentasi yang tidak boleh dipinjamkan. Jadi dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum, jumlah kas, dan dengan kas yang harus ada di sebuah bank. Jadi yang ketiga itu ada kebijakan diskonto. Oke, di sini kebijakan diskonto ini merupakan yang diambil dari Bank Sentral dalam hal ini melakukan penetapan nilai dalam suku bunga yang harus dibayarkan oleh bank umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto ini merupakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku tiap bulan sekali. Peran kebijakan diskonto ini juga pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum itu sendiri. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah memenuhi kebutuhan atau yang kita dengar itu ada atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan kebutuhan untuk menaikkan suku bunga dan untuk merangsang keinginan orang untuk mendukungnya, sehingga adanya kebijakan diskonto. Jadi yang keempat itu ada kebijakan kredit ketat. Yang dimaksud dengan kebijakan kredit ketat ini yaitu tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya benar-benar ini berdasarkan syarat. Yang pertama itu terlebih pada karakter, yang kedua capability, collateral, dan condition of economy. Jadi ingat ya teman-teman, ada syarat yang perlu kita ketahui. Jadi kalau mau omong soal kebijakan kredit ketat ini
Dengan kebijakan kredit ketat ini sendiri, jumlah uang yang beredar sebenarnya dapat diawasi. Jadi langkah kebijakan ini biasanya diambil ekonomi sedang mengalami gejala inflasi atau yang kita kenal itu kenaikan, istilahnya kenaikan. Oke, yang terakhir itu ada kebijakan dorongan moral. Dengan kebijakan moral ini, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengandalkan jumlah uang yang beredar. Jadi misalnya Gubernur Bank Indonesia itu dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dalam memberikan kredit atau pinjaman, membatasi keinginan uang dari bank sentral. Bank sentral juga ini dapat mempengaruhi uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang diajukan pada bank. Pada perilaku moneter lainnya, isi pengumuman, pidato, edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Oke, jadi baik, hanya ini saja penyampaian atau pemaparan materi dari saya mengenai kebijakan moneter. Dan materi yang selanjutnya, pengertian kebijakan fiskal dan penganggaran politik, dijelaskan oleh pengertian kebijakan fiskal. Kata fiskal menurut KBBI adalah memiliki arti perkenalan dengan urusan pajak atau pendapatan negara dalam konsep ekonomi. Nah, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara dalam prakteknya yang menjalankan kebijakannya. Politik anggaran kebijakan fiskal, yang mana politik anggaran juga bagian dari materi dalam kebijakan fiskal. Nah, apa itu politik anggaran? Nah, politik anggaran sendiri terbagi menjadi 3 versi. Yang pertama, politik anggaran adalah penetapan kebijakan tentang proses penganggaran. Yang kedua itu, politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Dan yang ketiga yaitu politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.